teman-teman yang baru melihat video ini adalah channel Hydrographic Surveyor, di mana channel ini membahas tentang kegiatan survei dan pemetaan laut. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update video tentang survei dan pemetaan laut, silakan subscribe dan tekan tombol notifikasinya. And for those of you who are in other countries, you can change subtitle by your own language. Video kali ini saya akan membahas tentang rekayasa pantai, di mana secara definisi rekayasa pantai merupakan cabang teknik sipil yang berfokus pada metode perencanaan, pencegahan, menanggulangi pemecahan masalah yang berkaitan dengan daerah pantai seperti erosi atau abrasi pantai, pengerukan, perencanaan pelabuhan, perencanaan pembangunan, dan pembangunan infrastruktur pantai, dan lain-lain, serta untuk bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Jadi intinya rekayasa pantai ini di sekitaran pantai atau perairan di dekat-dekat pantai yang jika dia tidak ada permasalahan atau persoalan di situ seperti terjadinya erosi, pendangkalan, dan lain sebagainya, itu tidak akan mungkin direkayasa. Tapi karena terjadi hal yang sebaliknya seperti terjadi abrasi, kemudian terdapat pendangkalan di suatu perairan atau alur yang di dekat pantai, itu baru dilakukan rekayasa. Kemudian rekayasa pantai juga merupakan bagian dari ilmu teknik sipil yang mempunyai kaitan erat dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hidrografi, oceanografi, meteorologi, geofisika, hidrolika, geologi, statistik, dan matematika. Jadi semuanya berkaitan dengan itu, atau karena kita akan memecahkan masalah dengan melakukan rekayasa, jadi ilmu-ilmu yang tadi hidrologi, oceanografi, dan lain sebagainya itu dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Secara visual itu kondisinya seperti ini. Jadi saya ilustrasikan seperti ini, permasalahan yang terdapat di perairan pantai, jika persoalan itu atau permasalahan itu tidak segera ditangani, maka dia akan berdampak buruk bagi lingkungan atau bagi manusia itu sendiri. Yang tadi di awal seperti abrasi, dengan terjadinya abrasi kalau tidak segera ditangani, maka penduduk-penduduk sekitar yang berada di pantai itu juga akan terdampak oleh terjadinya bencana tersebut atau kerusakan lingkungan tersebut. Kemudian apabila terjadi suatu pendangkalan yang diakibatkan oleh sedimentasi, maka kalau tidak dilakukan pengerukan, itu akan membahayakan navigasi kapal belayar atau kapal bernavigasi, sehingga dibutuhkan solusi untuk dilakukan pengerukan atau pendalaman. Nah, permasalahan yang berada di perairan pantai ini, maka dilakukan rekayasa gitu. Jadi yang tadinya normalnya dia terjadi gangguan atau kondisi alam kerusakan yang bersifat destruktif, kemudian dilakukan rekayasa, dan akhirnya permasalahan tersebut terselesaikan, atau terjadinya abrasi dilakukan rekayasa sehingga tidak terjadi abrasi lagi. Yang tadinya perairan alur mengalami pendangkalan, dilakukan pengerukan, akhirnya tidak terjadi atau tidak terdapat kedangkalan lagi. Atau bahkan kondisi perairan atau kondisi pantai yang mungkin dia tidak mengalami kerusakan, dia baik-baik saja, tapi ingin manfaatnya lebih ditingkatkan, seperti kayak melakukan reklamasi, melakukan pembangunan jembatan di atas laut atau jalan tol di atas laut, itu pun dibutuhkan suatu rekayasa pantai. Sehingga dari rekayasa tersebut hasilnya akan bermanfaat untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Kemudian ini ragam-ragam rekayasa pantai. Dari yang sebelah kiri ini, yang nomor 1, yaitu garis pantai hidup, yang mungkin alamiahnya di sana karena terjadi abrasi. Di sini pantainya itu terbuka gitu, kemudian memiliki slope yang relatif datar, ditambah di situ ombaknya besar gitu. Jadi dilakukan rekayasa pantai dengan cara menanami tanggul hidup seperti dilakukan penanaman mangrove, bakau, dan lain sebagainya. Jadi adanya tumbuhan ini itu akan mengurangi atau meredam dampak dari ombak yang datang ke pantai. Kemudian yang 2, ini penambahan pasir ke pantai atau reklamasi. Nah, biasanya kalau ada di pesisir pantai ada daerah low tide elevation atau intertidal yang dia sifatnya kurang produktif atau seperti lahan tidur, agar dia bermanfaat untuk dijadikan pelabuhan misalnya atau pemukiman dan lain sebagainya, dia diperlukan atau dilakukan reklamasi. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk melakukan reklamasi itu tidak serta-merta hanya tinggal
dituangkan atau ditindih atau ditimpah dengan pasir di daerah situ, tidak, itu ada perhitungannya khusus. Apalagi kalau di atas lahan reklamasi itu akan dibangun suatu pelabuhan misal, atau bangunan-bangunan yang besar, tinggi, pencakar langit, dermaga, dan lain sebagainya. Itu perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Tentu saja dilakukan pengambilan data hidrografi, oceanografi, geofisik, dan lain sebagainya untuk memberikan inputan melakukan rekayasa pantai di area reklamasi tersebut. Kemudian yang ketiga ini pembangunan dermaga, tentu saja ini merupakan salah satu rekayasa pantai. Kemudian yang nomor 5 ini adalah penyelesaian endapan atau pengerukan, apalagi kalau endapan atau sedimentasi yang berada di alur-alur pelayaran itu ya tentu saja memang harus dilakukan pengerukan atau pendalaman kembali. Ini nomornya nggak urut. Dan yang ini nomor 4 tentu saja desain pelabuhan, itu juga perlu dilakukan rekayasa pantai, karena memang alamiahnya itu tidak semua pantai itu representatif menjadi suatu pelabuhan. Jadi tentu saja perlu dilakukan desain atau perancangan menggunakan rekayasa pantai. Kemudian yang keenam ini adalah pemecah gelombang atau breakwater. Tentu saja ini sama dengan yang nomor 1. Cuma yang nomor 1 ini alamiah, namun yang keenam ini dia dibangun suatu tanggul atau dinding di sini agar impact dari ombak yang datang dari laut itu tidak terlalu besar atau bahkan ditahan pada saat menuju ke arah pantai. Kemudian yang poin nomor 7 ini adalah penahanan abrasi arus pantai menggunakan groin. Ini banyak sekali kita jumpai di pantai-pantai kita. Jadi ini banyak ragamnya groin ini. Dia ada sekitar 3 tipe. Ada yang tipe L bentuknya, kemudian I dan T. Jadi bentuk L, I, dan T ini tergantung dari jenis ombak yang ada di situ atau arus yang ada di pantai situ. Kalau dia arusnya tegak lurus, itu biasanya menggunakan yang T. Kalau seumpama dia dari samping kanan atau samping kiri, ini ada panahnya, itu bisa jadi menggunakan yang L atau menggunakan yang I. Itu tergantung besarannya. Tuh, jadi besarannya seperti apa itu bisa, kalau seumpama tidak terlalu besar atau dia relatif tidak signifikan, biasanya hanya menggunakan I. Tapi kalau yang sangat signifikan agar dia arusnya ini tidak terbawa ke arah yang searah dengan arus atau arah ombak, dia menggunakan L sebagai penahan. Nah, ini adalah groin yang banyak sekali ada di pantai kita. Ini salah 2 contohnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini yang berbentuk I. Biasanya ini arah arus atau arah gelombangnya itu seperti ini. Nah, ini kalau I, dia arahnya itu dari samping tidak tegak lurus. Kalau yang arah T itu biasanya tegak lurus arah gelombangnya. Jadi dia sekaligus menahan di sini. Nah, seumpama kalau bentuknya L seperti ini, itu kalau arusnya signifikan sekali, seumpama dia dari kiri sini ya, arah ke sini, itu biar si sedimen atau muatan pasirnya ini tidak terlalu banyak lepas ke sisi sebelahnya, jadi dia tetap tertahan di situ. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini banyak sekali. Ini kalau yang tegak lurus, ini yang dia arah ke samping juga tuh, arah pasirnya kelihatan. Kemudian yang ini adalah pengerukan atau dredging. Secara definisi dia diartikan proses atau tindakan penghilangan lumpur, pasir, atau mineral lainnya dari dasar badan air seperti sungai, danau, atau laut. Atau istilahnya lumpur, pasir, dan lain sebagainya ini adalah sedimen. Tujuan pengerukan adalah untuk mengubah kedalaman atau lebar badan air atau untuk membuang sedimen yang tidak diinginkan. Ya, tentu saja kalau dia tidak diinginkan, khususnya untuk navigasi pelayaran, dia dibuang. Tapi ada juga yang pengerukan atau dredging itu bertujuan untuk seumpama diambil pasirnya atau diambil kandungan yang berada di balik sedimen itu sendiri. Jadi memang beda-beda tergantung tujuannya, kembali itu lagi. Kemudian pengerukan juga dapat digunakan untuk memindahkan material dasar laut untuk keperluan lain seperti reklamasi pantai dan lain-lain. Kurang lebih seperti ini. Kemudian pada pembahasan video kali ini, saya akan menitik beratkan ke pengerukan atau dredging. Pada pelaksanaannya, pengerukan atau dredging itu dibagi ke dalam 3 tahap. Dalam 3 tahap ya, ini. Yang satu adalah pra-pengerukan, yang kedua adalah proses pengerukan itu sendiri, dan yang ketiga adalah pasca pengerukan. Nah, biasanya untuk yang terkait dengan survei,
survei dan pemetaan, itu kita main di poin pertama dan poin ketiga. Tapi ada juga yang ownernya atau pemberi pekerjaan itu proses koreksi hasil pengerukan itu dilakukan pada saat pelaksanaan atau secara online. Jadi saat itu dilakukan pengerukan, kemudian setelah itu dia mengikuti di belakangnya langsung dilakukan akuisisi data batimetri. Jadi dilakukan secara online ada juga. Tapi kebanyakan di lapangan itu orang-orang melakukan ada yang pra dan post. Pra pengerukan dan pasca pengerukan kebanyakan ini. Kemudian tahap-tahapnya pada pra pengerukan itu yang pertama ada perencanaan, kedua desain kolam keruk, penentuan metode pengerukan, yang keempat adalah perhitungan hasil volume keruk, dan yang terakhir adalah biaya pengerukan itu sendiri. Jadi tentu saja kalau pada langkah keempat ini kita sudah menghasilkan volume keruk, tinggal dikalkulasikan itu berapa meter kubik dikalikan berapa rupiah, tentu saja ya. Kemudian proses pengerukan itu sendiri, jadi setelah dilakukan desain, maka dieksekusi di sini pada proses pengerukan ini. Yang ada 2 tahap, yang satu adalah pelaksanaan atau proses pengerukan itu sendiri. Nah, yang poin pertama ini tidak akan saya bahas karena memang itu di luar kapasitas saya. Dan yang kedua ini adalah koreksi hasil keruk, bisa secara online atau real time, koreksi atau remedial, post dredging. Jadi yang tadi saya bilang di pertama, pada saat pengerukan ada juga yang ownernya itu atau pemberi pekerjaannya itu setelah dikeruk saat itu juga langsung dilakukan pendeteksian. Kalau di desain secara real time itu masih terdapat kedangkalan yang di atas channel yang udah ditetapkan atau direncanakan, maka langsung dilakukan pengerukan lagi. Ada yang seperti itu. Jadi disebutnya online atau real time koreksi pengerukan. Kemudian yang terakhir ada pasca pengerukan. Nah, ini kalau kita sudah main di sini, didesain, terus dieksekusi, maka kita lakukan survei lagi pasca pengerukan. Setelah kita survei, kemudian hasilnya kita lihat apakah dia sudah berada di bawah atau masuk ke dalam desain yang udah kita terapkan atau kita berikan, maka tidak perlu dilakukan lagi pengerukan, tidak perlu lagi kembali ke poin 3. Tapi kalau ternyata masih ada kedangkalan yang di atas desain, maka kita harus menyampaikan ke ownernya untuk dilakukan pengerukan kembali, koreksi keruk secara post dredging, dan selanjutnya dilakukan evaluasi. Oke, selanjutnya ini adalah tipe dredging. Ada yang capital dredging, ini dilakukan pada saat awal pengerukan, kemudian khususnya untuk area-area yang untuk belabu, alur, pelayaran, waduk, dan lain sebagainya, atau area industri. Kemudian yang kedua adalah pengerukan perawatan atau maintenance dredging. Ini biasanya dilakukan di alur-alur yang memang itu tempat pelabuhan atau alur pelayaran. Kalau dia mengalami pendangkalan, biasanya dia rutin itu setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali. Kalau di situ memang tingkat sedimentasinya tinggi, maka dilakukan pengerukan secara rutin agar tidak membahayakan navigasi pelayaran. Kemudian di sini ada pengerukan ulang, remedial dredging. Ini masuk di poin ini ya. Kalau setelah dilakukan pengerukan terus terdapat kesalahan lagi, maka dilakukan pengerukan lagi atau remedialnya lah ini. Dan yang terakhir adalah pengerukan lingkungan, pengerukan dengan alasan memperbaiki lingkungan dari suatu perairan dan pengerukan dalam rangka mengangkat tanah atau sedimen yang terkena polusi. Ini kalau ada perairan tertentu yang dia terlalu dangkal, dia airnya itu tidak bisa lari kemana-mana. Itu jadi dia terkungkung di situ. Jadi dilakukan pengerukan agar muatan air yang di tempat lain itu bisa menyegarkan kadar air yang ada di situ. Atau biasanya yang poin kedua itu jika terjadi polusi, seumpama terjadi minyak tumpah dan dia sudah termix atau tercampur sedimen di dasar perairan, maka dia akan mengikat dan mengendap di bawah. Itu kalau tidak dikeruk, dia akan lama proses hilangnya atau normalisasinya lama, sehingga untuk mempercepat itu biasanya dilakukan pengerukan. Mungkin bukan ke pengerukan, tapi dia dilakukan dengan dredging metode hisaf. Jadi si minyak yang sudah tercampur dengan sedimen itu dilakukan penyedotan atau dredging menggunakan metode hisaf. Nah, pada tahap atau pada proses perhitungan volume keruk itu ada banyak sebenarnya metode perhitungannya. Tapi yang terkenal itu 3 ini yang saya angkat. Yang satu metode kalkulasi volume keruk metode trapesium, yang kedua metode Simpson 1/3, dan yang ketiga adalah metode Simpson 3/4. Video selanjutnya saya akan membahas tentang metode perhitungan kalkulasi keruk menggunakan metode trapesium. Kita lanjut ke video berikutnya.